Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis tata kelola sistem informasi website dengan menggunakan framework Audit 4.1 pada PT Inti Ganda Perdana. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Imbar Umara, kemudian penyaji kedua ada Evi Maisyari, kemudian penyaji ketiga ada Yosua Kristiawan, dan penyaji keempat sekaligus penutup ada Wilda Imal Fitria. Presentasi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya poin kedua ada metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, dan terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Poin pertama atau pendahuluan. Pada penerapan sistem informasi di suatu instansi atau perusahaan dinilai sangat penting untuk menerapkan suatu kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen mulai dari perencanaan, sehingga memungkinkan untuk mencapai tahapan tata kelola IT atau IT governance yang baik, di mana organisasi IT bisa sebagai penopang dan pencapai strategi-strategi. Pada presentasi kami, kerangka kerja yang digunakan untuk audit sistem informasi pada PT Inti Ganda Perdana ini menggunakan framework COVID 4.1, yang dimana framework ini adalah framework yang sangat penting dan efektif untuk digunakan. Selanjutnya ada pengertian COVID. Ada banyak di luar sana pengertian COVID. Salah satu pengertian COVID yang saya kutip adalah menurut Hambali. Menurut Hambali, COVID adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISAKA. COVID 4.1 memiliki cakupan domain, yaitu domain, plan, dan organize atau PO. Selanjutnya ada acquire dan implement atau AI. Selanjutnya ada delivery dan support atau DS. Kemudian ada monitoring dan evaluate atau ME. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah kami dan presentasi kami adalah untuk mengevaluasi dan menjadikan hasil audit sebagai masukan untuk memperbaiki pengelolaan sistem berjalan pada perusahaan tersebut. Yang dimana dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem informasi yang terdapat pada PT Inti Ganda Perdana masih terdapat kekurangan dalam tata kelola IT-nya. Ini melakukan 4 cara metode untuk melakukan metode penelitian ini. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner, dan kami melakukan kuesioner kepada 25 responden, dan yang terakhir ada studi literatur. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Ada tujuan bisnis dan tujuan IT terkait dengan COVID 4.1. Tujuan bisnis terkait COVID 4.1, di sini ada tabel business purpose atau business goals. Yang pertama, poin 1 ada provide a good return on investment of IT enable business investment. Yang kedua ada manajemen IT related business risk. Yang ketiga ada improve corporate governance and transparency. Yang keempat ada improve customer orientation and service. Yang poin kelima ada offer competitive product and service. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide tersebut. Lalu di sini ada tabel tujuan IT terkait dengan COVID 4.1 atau IT purpose. Poin yang pertama di sini ada respond to business requirement in alignment with the business strategy. Yang kedua ada respond to governance requirement in line with board direction. Dan yang ketiga, satisfaction of end user with service offering and service level. Yang keempat ada optimize the use of information. Lalu yang kelima ada create IT agility. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel yang ada pada slide tersebut. Identifikasi proses sistem. Di tahap ini dilakukan pemetaan proses audit sistem informasi yang sesuai dengan standar COVID. Berikut adalah pemetaan yang dilakukan berdasarkan tujuan bisnis yang sesuai dengan tujuan bisnis divisi IT pada PT Inti Ganda Perdana sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai. Pada tabel ini dijelaskan tentang business goals. Poin 1 yaitu provide a good return of investment of IT enable business investment dengan poin IT goal pada nomor 24. Yang kedua ada manage IT related business risk dengan poin IT goal yaitu ada 2, 14, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Pada poin ketiga ada improve corporate governance and transparency dengan poin IT goals 2 dan 18. Pada poin business goals keempat ada improve customer orientation and service dengan poin IT goal 5 dan 24. Pada poin business goals 6 ada establish service continuity and availability dengan poin IT goals 10, 16, 22, dan 23. Selanjutnya poin business goals ke-7 ada create agility in responding to changing business requirement dengan poin IT goal 1, 5, 25. Selanjutnya ada business goals poin 8 yaitu
achieve cost optimization of service delivery dengan poin IT goal 7, 8, 10, dan 24. Selanjutnya ada poin business goals 9, yaitu obtain reliable and useful information for strategic decision making dengan poin IT goals 2, 4, 12, 20, dan 26. Selanjutnya ada poin business goals 10, ada improvement and maintenance business process functionality dengan poin IT goals 6, 7, 11. Lalu ada poin business goals 11 dengan lower process cost dengan poin IT goals 7, 8, 13, 15, dan 24. Lalu poin business goals 12, provide compliance with external laws, regulation, and contracts dengan poin IT goals 2, 19, 20, 21, 22, 26, dan 27. Selanjutnya ada business goals 13, poin 13, yaitu provide compliance with internal policies dengan poin IT goals 2 dan 13. Lalu selanjutnya ada business goals poin 14 dengan manage business change dengan poin IT goals 1, 5, 6, 11, dan 28. Poin business goals ke-15 ada improve and maintenance operational and staff productivity dengan poin IT goal 7, 8, 11, dan 13. Lalu selanjutnya ada poin business goals 16 dengan manage product dan business innovation dengan poin IT goals 5, 25, dan 28. Yang terakhir ada poin 17 pada business goals dengan acquire and maintenance skills and motivate people dengan poin IT goal 9. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa perusahaan yang sesuai dengan tujuan bisnis dari COVID 4.1 adalah BG10, yaitu business goal 10. Lalu ada BG14, business goals 14, dan BG17, yaitu business goals 17. Identifikasi proses sistem lanjutan. Di bawah ini merupakan tabel keterkaitan business goals dan IT goals dengan tujuan bisnis divisi IT. Yang pertama, tujuan divisi IT yaitu meningkatkan sistem dan aplikasi yang lebih optimal dan menghasilkan kualitas data yang lengkap dan akurat dengan performance perspektif, yaitu internal perspektif. Dengan poin business goal 10 yaitu improve dan maintenance business process functionality dengan poin IT goal 6, 7, dan 11 dengan domain IT proses yaitu A11, A12, A16, PO3, A12, A15, PO2, A14, dan A17. Tujuan divisi IT yang kedua yaitu menerapkan teknologi terbaru guna memenuhi tuntutan pasar bisnis dengan rencana strategi IT. Dengan performance perspektif, internal perspektif. Dengan poin business goals 14 yaitu manage business change. Dengan poin IT goal 1, 5, 6, 11, dan 28. Dengan domain PO1, PO2, PO4, PO10, A11, A16, A17, DS1, DS3, dan ME1. Selanjutnya ada domain PO2, PO4, PO7, dan A13. Selanjutnya ada domain A11, A12, dan A16. Lalu ada domain PO2, A14, dan A17. Lalu selanjutnya ada domain PO5, DS6, ME1, dan ME4. Tujuan divisi IT yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM IT guna mendukung kinerja pada perusahaan. Dengan performance perspektif, yaitu internal perspektif itu acquire and maintain skill and motivate people. Saya akan menjelaskan tentang identitas IT proses. Pemetaan IT goal dengan IT proses. Nah, di sini ada tabel, ada IT goals dan IT proses. Yang pertama, respond to business requirement in alignment with the business strategy. Domainnya ada PO1, PO2, PO4, PO10, A11, A16, A17, DS1, DS3, ME1. Untuk yang kelima, create IT ability. Domainnya PO2, PO4, PO7, A13. Selanjutnya, define how business, functional, and control requirement are translated in effective and efficient automated solution. Domainnya A11, A12, A16. Selanjutnya, acquire and maintain integrated and standardized. Domain PO3, A12, A15. Selanjutnya, acquire and maintain IT skill respond to the IT strategi. Domainnya PO7, A15. Selanjutnya, ensure seamless integration of application into business process. Domain PO2, A14, A17. Selanjutnya, terakhir, ensure that IT
multi-thread, cost efficient, service quality, continuous improvement, and readiness for future change. Domainnya PO5, DS6, ME1, ME4. Selanjutnya, hasil implementasi kuesioner. Nah, ini rumusnya untuk mengetahui indeks materi, yaitu jumlah soal dibagi jumlah jawaban. Nah, subdomainnya ada PO1, jumlah jawaban 16, jumlah soal 5, dan hasilnya 3,20. Materi level 3. Nah, seperti dilihat di tabel ini. Terus hasil rata-rata materi levelnya yaitu 2,93, materi levelnya 3. Untuk hasil perhitungan kesenjangan, rumus mencari kesenjangan, to be dikurangi as-in. Hasilnya gap. As-in itu kematangan saat ini, untuk to be itu kematangan yang diharapkan. Domainnya PO1, as-in-nya 3, to be-nya 4. Gap-nya 1 hasilnya. Nah, seperti tabel yang dilihat, itu hasil-hasilnya gap-nya rata-rata 1, hasil rata-rata materi levelnya yaitu 1. Nah, grafik capability-nya seperti dilihat pada gambar slide ini, materi levelnya untuk yang biru itu as-in, untuk yang merah itu to be. Rekomendasi peningkatan nilai maturity level. Terdapat 6 domain dengan kondisi tingkat kematangan pada level 2, repeatable but intuitive, yaitu PO2, PO4, PO7, A15, A16, DS3 menjadi prioritas utama untuk dilakukan pengembangan atau perbaikan, sehingga tingkat kematangan rata-rata keseluruhan domain berada pada level 3. Definite process. Untuk meningkatkan maturity level pada sistem informasi saat ini, dengan yang dibutuhkan pada ke-6 domain yang memiliki tingkat kematangan level 2, repeatable but intuitive, ke level 3, defined process. Yang pertama ada domain PO2. Manajemen perlu menyadari terhadap pentingnya menentukan arsitektur teknologi informasi. Selanjutnya, perlu adanya arah arsitektur teknologi informasi yang mencakup pemahaman tentang lajur organisasi atau bisnis, berdasarkan dengan risiko dan selarasan dengan strategi organisasi. Domain kedua, PO4. Manajemen perlu adanya pengendalian informasi dan lingkungan manajemen mutu yang lengkap untuk dikembangkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan oleh manajemen terkait dengan proses teknologi informasi. Selanjutnya, perlu meningkatkan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan proses maintenance sistem agar tidak mengganggu kinerja. Domain yang ketiga ada P07, yaitu diharuskan adanya proses yang terdefinisikan dan terdokumentasi untuk mengelola sumber daya manusia bidang teknologi informasi. Misal bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia bidang teknologi informasi. Lalu perlu adanya rencana pelatihan formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang teknologi informasi. Domain yang keempat ada A15. Manajemen disarankan membagikan kebijakan dan prosedur untuk akuisisi teknologi informasi. Manajemen mengkomunikasikan kebutuhan akan akuisisi dan pengelolaan kontrak yang sesuai dengan seluruh fungsi teknologi informasi. Domain yang ke-5 ada A16. Analisis dampak perubahan teknologi informasi terhadap operasi bisnis untuk mendukung peluncuran aplikasi dan teknologi baru yang direncanakan sesuai kebutuhan user. Yang terakhir, DS3. Mengelola kinerja dan kapasitas teknologi informasi diawali dengan adanya proses pengawasan yang bertujuan untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta standar prosedur kerja, pembuatan metode perhitungan tingkat ketersediaan, dan kapasitas teknologi informasi yang bertujuan untuk menghitung ketersediaan suatu sistem yang kompleks. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian audit yang telah dilakukan menggunakan perhitungan maturity level yang dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4 pada sistem informasi di PT Inti Ganda Perdana menghasilkan tingkat kematangan pada implementasi sistem rata-rata berada pada level 3, yaitu define proses dari skala 5 menurut COBIT, yang berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan TI telah diketahui oleh perusahaan dan telah didokumentasikan, dikomunikasikan secara formal, serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik. Namun belum ada proses evaluasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembuatan rekomendasi peningkatan nilai maturity level dilakukan berdasarkan posisi prioritas utama untuk dilakukan pengembangan atau perbaikan. Adapun sarannya itu, pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada audit sistem informasi. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk mengaudit menggunakan framework tata kelola teknologi informasi yang lain seperti ITIL, COSO, dan lainnya, sehingga dapat diketahui perbedaan antara nilai maturity dari framework COBIT 4 dengan yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.